Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung, yang begitu banyak diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadimin ya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab Syekh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 106. Halaman 106, 1, 2, 3, baris ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal munjiyatu, adapun perkara yang menyelamatkan. Jadi munjiyat adalah perkara yang menyelamatkan, lawan dari al-muhlikat. Al-muhlikat adalah yang membinasakan, amal, yang membinasakan diri sendiri. Itu sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan terdahulu. Nah, lawannya al-muhlikat adalah al-munjiyat, perkara yang menyelamatkan. Allati yajibu, yang wajib, tahliyatul qalbi wa tisafuhu biha, yang hati harus menghias diri dan bersifat dengan amal-amal tersebut. Fakasiratun, jumlahnya banyak. Jadi amal-amal yang menyelamatkan, yang hati harus bersifat dengan amal-amal tersebut, itu sangat banyak hadirin sekalian. Fanadhkuru syai'an min ummahatiha. Di sini kami akan menyebutkan sedikit saja yang pokok-pokoknya, wa muhimmatiha, yang penting-pentingnya saja. Jadi pembahasan kitab ini tentang al-munjiyat, amal-amal yang harus ada pada diri kita, harus kita kerjakan pada diri kita, itu sangat banyak. Di sini hanya sedikit saja hadirin sekalian. Kalau mau lengkap, nama kitabnya Ihya Ulumiddin. Nah, itu karangan Imam Ghazali. Kitab yang terkenal itu lebih rinci hadirin sekalian. Kalau di sini hanya sedikit, hanya yang penting-pentingnya yang dibahas hadirin sekalian. Wa nanbahu 'alaiha, kami akan mengingatkan tentang al-munjiyat itu bikalamin mujmalin wajizin, dengan perkataan yang ringkas dan global. Jadi secara ringkas, secara global saja
insyaallah taala. Famin a'zamil munjiyati, di antara yang paling besarnya perkara yang menyelamatkan adalah at-taubatu ilallahi ta'ala, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amal yang harus kita miliki, amal yang harus kita kerjakan, amal yang harus dilakukan secara terus-menerus oleh kita adalah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertobat itu kembali ke jalan Allah. Bertobat kepada Allah min jami'iz dzunubi, dari seluruh perbuatan-perbuatan dosa. Jadi dosa-dosa kita taubatkan, harus kita menyesal, hadirin sekalian. Jadi amal yang pertama untuk taat kepada Allah dimulai dari bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa yang pernah kita lakukan, kita taubatkan, kita istighfarkan, lalu kita menyesal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amal pertama kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad amarallahu azza wa jalla, sungguh Allah azza wa jalla telah memerintahkan ibadahu, hamba-hambanya, bitaubati, untuk bertobat. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk selalu bertobat. Warogibahum fiha, Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat. Wa wa'adahum biqabuliha, dan Allah berjanji kepada hamba-hambanya menerima taubat hamba-hambanya. Jadi Allah memerintahkan kita bertobat. Allah mencintai orang yang bertobat, dan Allah berjanji akan menerima setiap taubat hamba-hambanya. Hadirin sekalian, faqala ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an, wa tubu, dan bertaubatlah kepada Allah, jami'an, seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian sukses. Nah, ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh taubat biar sukses, bukan buat celaka, bukan biar sengsara, tapi biar sukses. Hadirin sekalian, bertaubatlah kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita orang-orang yang beriman kepada Allah dipanggil oleh Allah. Dipanggil apa? Dipanggil bertaubat kepada Allah seluruhnya dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Terutama kita mulai dari dosa-dosa besar, kita jauhi, lalu kita bertaubat kepada Allah, tidak mengulanginya lagi. Maka insya Allah orang-orang yang bertobat adalah orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang sukses. Hadirin sekalian, wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah bertaubat itu yang sebenar-benarnya. Maksudnya yang sebenar-benarnya, tinggalkan perbuatan dosa, menyesali perbuatan dosa, kembali kepada taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Lawannya adalah taubat sambal. Orang kalau makan sambal kepedesan, lalu ntar pengen lagi. Nah, itu namanya taubat sambal. Tapi taubatlah taubat yang sebenar-benarnya. Artinya kita jauhi perbuatan dosa itu. Kalau kita minum minuman keras, taubat dari minuman keras, jauhi minuman keras. Kalau kita pernah berzina, jauhi perbuatan zina, tidak melakukannya lagi. Kalau kita pernah mabuk-mabukan, pernah berjudi, tinggalkan perjudian, tidak dilakukannya lagi. Hadirin sekalian, itu namanya taubatan nasuha. Tapi kalau taubatnya nanti taat maksiat, maka itu mengejek Allah. Hadirin sekalian, wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina,
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Jadi orang yang bertobat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan dirinya. Jadi tiap hari kita itu beraktivitas, butuh pembersih. Pembersih itu kalau jasmani kita mandi, kita pakai baju yang rapi, baju dicuci, kita pakai parfum, kita pakai sabun, kita pakai yang wangi-wangi. Nah, untuk rohani bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali diri, salat dua rakaat di sepertiga malam yang terakhir, maka insya Allah rohani bersih, hati bersih, dicintai oleh Allah, menjalani hidup insya Allah lebih mudah dan memperoleh kesuksesan. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang gemar bertobat dan mensucikan diri. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.